Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa kalimat penting yang dapat menjadi sumber pengharapan, yang dapat menjadi sebuah kalimat pengharapan bagi setiap kita. Pada ayat ini terdapat kalimat yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kalimat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Allah dapat mendatangkan kebaikan melalui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bukan hanya melingkupi hal-hal yang menyenangkan kita. Mungkin saat ini kita harus mengalami masa-masa yang tidak mudah. Kita mungkin berkata bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan memberikan pandemi virus COVID-19 ini ada di dunia ini, bahkan ada di bangsa kita, bangsa Indonesia? Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sekarang masa menjadi sulit, semua menjadi sulit, pekerjaan sulit, usaha sulit, banyak hal menjadi sulit. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa ke depan tidak mudah. Bahkan mungkin kita yang berpikir bahwa masa depan telah tiada karena semuanya hancur di masa pandemi COVID-19. Tetapi apakah benar semuanya itu akan hancur? Apakah benar tidak ada harapan lagi? Ketika kita membaca Roma 8 ayat 28, di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk memahami ayat ini, mari kita coba telaah memikirkan hal yang lebih sederhana terlebih dahulu. Saya memberikan gambarannya seperti bagaimana ketika seorang anak menerima teguran dari papi maminya. Bagaimana ketika seorang anak tidak dituruti apa yang dimauinya oleh orang tuanya. Bukankah kita ketika masa kecil juga seringkali protes kepada orang tua kita? Kita seringkali berkata bahwa papi jahat, mami jahat. Ketika orang tua kita menegur kita mengatai mereka jahat, mereka tidak baik, mereka tidak adil. Mereka tidak mau menuruti apa yang kita mau, kita berkata bahwa mereka jahat. Tetapi apakah benar mereka jahat? Apakah ketika orang tua, apakah ketika papi mami kita tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan? Apakah ketika papi mami kita tidak menuruti apa yang kita mau, berarti dia ataupun mereka jahat? Tentu tidak. Orang tua tentu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin terkadang disalah mengerti oleh anak-anaknya. Ketika orang tua menegur, bahkan ketika orang tua memberikan disiplin yang cukup tegas, anak-anak pasti tidak nyaman. Anak-anak pasti merasa bahwa orang tuanya tidak sayang kepada anak-anaknya. Tetapi kita tahu sebagai para orang tua bahwa teguran kita, bahwa apapun yang kita lakukan ke anak kita tentu untuk kebaikan anak-anak kita. Sekalipun mungkin anak-anak kita tidak tahu ataupun menilai jahat diri kita. Tetapi bukankah kita tetap harus rela, tetap harus berani untuk mengambil keputusan, untuk menegur, untuk tidak memberikan hal-hal yang belum waktunya untuk diberikan? Bukankah kita juga baik ketika kita tidak menuruti setiap hal yang diinginkan anak-anak kita? Sekalipun disalah mengerti, bukankah tetap orang tua itu baik adanya? Jemaat sekalian, demikian pula di dalam kondisi kita saat ini. Ketika kita harus diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah,
Kita mungkin berkata bahwa Tuhan itu jahat. Mengapa sih Tuhan tidak menuruti doa-doa kita? Mengapa Tuhan tidak segera menarik virus COVID-19 ini dari dunia ini? Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dan mengapa Tuhan? Tetapi melalui perenungan hari ini, kita diberikan pengharapan baru. Kita harus sadar, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kita, anak-anaknya. Kita harus tahu Dialah Bapa kita di surga. Dia tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya ada di dalam keputusasaan. Kita mungkin saat ini tidak bisa menyelami apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kita mungkin juga tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi dunia ini. Tetapi melalui perenungan pada hari ini, kita harus tetap memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kejadian sekarang pun, sekalipun sulit, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan apa? Asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Asalkan kita tetap mau menikmati setiap hal yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Hal yang menyenangkan, bahkan hal yang tidak menyenangkan sekalipun, kita harus bisa belajar untuk menikmati, untuk meresapi, untuk benar-benar bersuka cita atas setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kita jalani saat ini. Mari jemaat sekalian, kita tetap percaya, kita tetap berharap, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa Tuhan jahat. Kita harus tetap percaya Tuhan itu maha baik, Dia maha penyayang, Dia maha pemelihara di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kita percaya seorang Bapa di surga tidak akan pernah merencanakan, tidak pernah merancangkan keburukan untuk setiap kita. Bersabarlah sambil menanti apa yang Tuhan ingin kerjakan. Mungkin kita tidak bisa selami saat ini, tapi percayalah suatu saat nanti kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Bahkan kejadian saat ini pun suatu saat nanti kita bisa mengerti bahwa pekerjaan Tuhan sungguh teramat luar biasa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah tetap bersuka cita sekalipun ada di masa sukar. Tetap percaya, tetap berharap, jangan bersungut-sungut. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus.